Sebenarnya yang namanya makhluk kasat mata atau makhluk halus di dalam rumah emang ya ada. Kalau masalah bawa penyakit atau bawa milik itu tergantung siapa penghuni rumah tersebut. Gini jadi untuk video yang kemarin itu yang judulnya Pamali ya, tetangga Fahmi itu kebetulan nonton gitu, alhamdulillah nonton, dan dia juga nanya ke Fahmi gitu. Dari hasil nontonnya itu dia nanya masalah makhluk sekasat mata itu dia nemuin di dalam rumahnya, apakah itu benar apa enggak, atau ada atau enggak ada, itu sosok apa gitu tuh yang sekasat mata itu dia lihatnya. Tetangga Fahmi itu yang ngobrol. Oh, ya udah pasti ada lah. Setiap rumah atau setiap tempat udah pasti ada makhluk kasat mata atau penghuni. Penghuni rumah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain ya? Iya. Kayaknya seru nih. Ini dari kemarin ditunggu ini kemana aja Waduh, nih si bocil ya. nih. Lagi ada keperluan. Asik. Ngobrol kok nggak ngopi sih? Oh iya. Ngopi lah dulu. Ngopi bye. Dulu lah di sini nih. Dulu guys. Gitu Iya, datang gitu lah. ngopi. Iya lah, jangan datang enaknya doang. Iya nggak, harus ada kerjanya dulu. Datang bikin kopi dulu. Karena tadi saya juga numpang ngopi doang sih. Ya udah sana pulang lagi. Kayaknya ngobrolnya serius nih. Ngobrolnya apa sih? Ya, hutang. Hmm, Jadi bener ada itu ya. Ya, udah pasti setiap rumah atau penghuni di dalam rumah itu ada yang namanya makhluk penunggu rumah. Bahkan sebelum kita ada pasti udah ada. Itu sesosok apa sih ibaratnya? Sesosok leluhur atau kakek buyut kita atau siapa gitu makhluk itu tuh? Oh, kalau kayak gitu macam-macam. Ada yang tinggi berbulu semacam genderuwo, ada yang kunti, ada yang semacamnya kakek-kakek pun ada. Kalau yang namanya leluhur mah itu beda lagi. ya agak ngebusak ngobrolnya sih. Yoyo. Biasa. Oh ya, dulu sebelum lanjut, Oh iya. buat teman-teman di rumah yang lagi nonton video ini, mumpung ada yang request tentang isi penghuni rumah, tentang makhluk halus yang gak kelihatan atau tak kasat mata, sekalian mau dijelasin di video ini. Pokoknya jangan lupa terus nontonin video ini ya, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan sobek. Asik. Sobek. Sobek. Sampai. Minum dulu, minum gue, Pipin. Oh iya dong. Ngomong tadi habis kemana? Ke warung tadi nyari rokok. Tahu Ada rokoknya? nggak ada, habis. Makanya numpang ngerokok aja, ngopi lah. Taunya lagi pada ngobrol sih. Tadi sampai mana tuh? Jadi gini saudara Fahmi itu kebetulan dia baru pindah rumah ke salah satu perumahan, ibaratnya rumah baru lah ya. Ya. Nah dia itu di rumahnya sering melihat ibaratnya sekelebatan gitu tuh, kayak makhluk tak kasat mata gitu tuh, selewat aja tuh. Makanya dia nanya gitu tuh, itu membahayakan buat seisi yang penghuni rumah atau enggak gitu. Ya, poin juga itu. Sebenarnya setiap makhluk kan ada
versi, ada yang negatif dan ada yang positif. Bahkan yang ada membahayakan, ada juga yang bawa milik. Yang membahayakan ya berarti yang negatif, tergantung penghuni rumah tersebut. Lebih jelasnya lagi, kita kesana langsung atau di tempat orang tersebut, di rumahnya, lihat makhluk apa, berbentuk apa, positifkah atau negatifkah. Kalau negatif, lebih baik kita usir atau ya mengadakan pengajian semacamnya, Selamatan gitu. selamatan. Insya Allah dia akan pergi dengan sendirinya. Kalau di dalam rumah sering yang namanya ada pengajian, penghuninya selalu beribadah, zikiran, di bawahnya ngaji, insya Allah yang tadinya negatif ntar jadi penghuninya yang positif. Sholatin Mau disolatin? rumahnya, Oh, isi rumahnya. Kirain yang disolatin orang rumahnya. itu sampein aja. Sebenarnya yang namanya makhluk kasat mata atau makhluk halus di dalam rumah emang ya ada. Kalau masalah bawa penyakit atau bawa milik, itu tergantung siapa penghuni rumah tersebut. Ada yang membawa penyakit yang sering mengganggu, yang membuat anak panas, sakit. Ada juga yang membawa milik. Apa bawa miliknya? Bawaannya enak, tentram, sekeluarga bahagia atau akur. Itu Berarti tergantung si penghuni rumahnya ya. ya. Dia ibaratnya ngelakuin atau sehari-harinya gitu. Iya. Dia ngapain aja gitu. Nah itu Ya mungkin orang juga pasti nonton lah video ini. kalau dibawanya kadang-kadang ada juga, bahkan ada pernah yang nanya, oh iya padahal kita udah rajin sholat, suami istri kita sholat semua, tapi kok tetap aja misalkan ada gangguan, entah bayangan lah, entah suara lah, itu kok kenapa? Nah memang iya, kan kita sholat bukan karena untuk menghilangkan itu, tapi cobalah sholat karena Allah. Iya. Biar Allah yang mengusirnya, bukan dari kita yang mengusirnya. Sama Ibaratnya bonusnya nah bonusnya. buat ngejauhin dari hal-hal seperti itu ya. Nah iya, jangan mentang-mentang ada makhluk itu baru kita sholat, rajin sholat. Ya nggak bakalan lah. Ada juga nyareatnya. Coba nih rumah ini atau rumah saudara Fahmi atau ya teman Fahmi atau tetangga yang katanya request, dibawanya sholat itu di dalam rumahnya itu dibawanya sholat, sering ngaji di dalam rumahnya, apalagi bahkan ada pengajian, insya Allah terasa adem. Iya. Coba kalau dibawanya semacamnya yang enggak lah, maksiat atau apalah ini segala, ya penghuni makhluk negatifnya juga betah. Bahkan yang positif-positif pada kabur. Ujung-ujungnya entah sekeluarga ribut atau apa, terus hawanya panas, ya semacamnya gitu. Bisa bikin keharmonis keluarga ya. Iya. Ngomong-ngomong ngopi dulu. Ngopi dulu lah. Mantap. Patap. Berarti bisa berbentuk hewan-hewan juga kan? Apa ya? Apa yang berbentuk? Makhluk-makhluk
halusnya menyerupai. menyerupai. Ya iyalah. Ada yang seperti ular ya, seperti macan. Ada juga yang golek juga. Kalau yang semacam kayak gitu itu udah termasuknya kadang-kadang tergolongnya jin Jin. atau siluman. Kayak di dunia aja berarti ya, kayak safari. Ada itunya binatang-binatang segala ya. Ternyata makhluk halus juga ada juga ya. Tapi kalau makhluk halus kayak misal kayak kuntilanak atau apa itu nggak bisa menyerupai itu ya. Tidak bisa. Jadi jin, kecuali jin. Khusus yang jin. Kenapa jin atau semacamnya siluman? Kalau siluman mah emang udah kodratnya bisa berubah jadi binatang. Kalau jin, kenapa bisa kadang-kadang menyerupai manusia, kadang-kadang menyerupai binatang? Karena yang tingkatan jin itu berarti sudah tingkatan tinggi. Kalau makhluk tadi apa, Kunti atau Joshua, Poci lah gitu, Oh cicok. Poci ya, itu mah semacamnya ya makhluk halus atau makhluk halus biasa lah gitu, Setan lah. setan. Baru tingkatan Ketemu lari. belum. Nggak ketemu mah aduh nggak tahu ya. Siap-siap mau hilang. Hilang sekenceng-kenceng nggak. Tapi kan kalau kayak gitu kan nggak harus di rumah juga kan kayak gitu. Iya, Ibaratnya mah yang nama juga itu berdampingan kan. iya. Ya, berarti nggak harus di rumah kayak Mau di luar, mau di tempat mana, mau di halaman, mau di lapangan, mau di kebun, mau di mana-mana juga ada. Karena dunia nyata sama dunia goib itu nggak jauh sebenarnya mah sebenarnya. Cuman berhubung kita orang awam tidak bisa melihat atau tidak mengetahui mana pintu goib. Bisa dibilang berdampingan lah. Iya. Dan tidak bisa melihat gitu ya. Tidak menampakkan aja, mungkin di sini juga pastinya ada. cuma hanya orang-orang tertentu aja yang bisa kayak gitu. Iya, yang mata batin udah kebuka, kalau yang Ter- punya indigo Bisa, enggak, orang awam bisa Orang melihat. apa? Bisa kali ya. Bisa, jadi bukan saya mungkin lagi apes atau apa, mungkin hanya kebetulan atau halu bisa. Iya kan banyak yang bilang juga kan. Kadang makhluk itunya lagi apes, bisa ketemu manusia. Bisa. Kadang-kadang bukan lagi apes tapi memang sengaja gitu untuk Iya, menakut-nakuti manusia gitu. Ada aja. Tapi yang mayoritasnya kalau untuk menampakkan itu agak sulit, atau bukan agak sulit sih, kayak agak jarang gitu tuh. Yang keseringannya mungkin dengan suara atau sekedar bayangan-bayangan doang. Ibaratnya nunjukin kalau dia itu ada gitu. Iya, mereka itu ada. iya. Kalau untuk langsung wujud, jut, waduh, itu jarang gitu. Nggak langsung wujud. Ya ada mah ada, cuman dibandingin dengan suara atau dengan penampakan entah bayangan putih, bayangan hitam atau sekelebatan itu yang sering. Nih, mau nanya. Kenapa kalau malam-malam kayak gitu adanya malam? Kalau siang kan jarang maksudnya. Di siang hari itu. Kalau malam, karena ya namanya juga ke satu gelap, sunyi, itu kan udah waktunya. Yang namanya makhluk kalau sebenarnya siang juga ada, siang ada. Enggak, ini cuman nggak ada atau jarang yang namanya langsung menampakkan wujud. Paling ya sekedar entah bau atau wangi-wangian. Kalau untuk wujud jarang. Tapi kalau malam
bisa dibilang sering atau ini juga bisa jadi kalau Berarti muncul. udah jadi aktivitasnya. Iya, karena apa? Dia kan sukanya yang lembab-lembab. Malam itu cuacanya kadang-kadang dingin atau lembab. Itu kesenangan. Sama di rumah juga. Kalau setiap rumah lembab, ya siap-siap aja. Cepet ya masuk. Bukan cepat dimasukin. Insya Allah udah pasti ada penghuninya. Kalau rumah yang lembab, padahal rumahnya lembab tapi hawa terasanya panas, itu juga bisa menandakan kita orang awam. Kadang-kadang ada yang nanya, terus gimana sih kalau misalkan kita tahu nih keberadaannya nih. Nah kita ya itu waktu video-video kemarin juga kan udah diterangin dengan cara apa, bau-bau wangi-wangian, itu juga udah merasa bahwa ada makhluk di sekitar kita. Dengan cara itulah orang awam yang bisa peka. Aku dulu guys biar jangan pegang. Ini Anak-anak anjing. Jurus pamungkas. kamu dari jauh takut ada yang mau ditanyain. Takut ada ini. Kalau itu sih Apa? Melihat lagi, bukan, ingin melihat. pengen tahu gitu tuh apa hodam, ada apa di ini ada hodamnya Oh, apa tidak gitu tuh. kalau Upit ingin tahu sendiri nih, Iya. takutnya kalau kata Aan atau kata Fahmi atau kata Asep nggak percayalah gitu tuh, nggak mungkin atau mana ada gini. Upi bisa dipraktekin sendiri di rumah. Dengan cara gimana? Upi bisa siapin media semacam kaca. Kaca kecil gede. Ya, Cermin, yang gede, cermin. cermin. Nah, ukuran jarak antara cermin sama Upi 1 meter. Upi duduk di sini, misalkan cermin di sini nih, kan jarak 1 meter. Tapi kalau bisa cerminnya yang agak gede. Agak besar. Iya, jadi Upi duduk, lihat di cermin. Posisi Upi duduk di cermin itu di atas masih agak ruangan, kanan kiri masih agak ada ruangan. Nah, sebelum Upi melakukan itu, masih mending Upi bersih-bersih dulu, mandi. Biar bersih. Terus selain kaca, medianya siapin lilin. Upi bisa bukan ngepet, bukan buat Efek ngepet. mah itu ge damar Udah apa? yang Ceplik. make apa namanya minyak tanah sumbu. Oh, Itu banyak. sama Lilin juga lah. lilin mah ditip huf. Lilin mah itu mah lilin udah tradisional. Nah, kalau Kok tradisional udah lama lah. Modern. modern nah itu lah. Bisa juga pakai damar bisa. Tapi kalau sekarang kan udah nggak ada, udah jarang lah gitu. Kita yang praktisnya aja pakai media lilin. Lampu gelapin, Upi menghadap kaca, nyalain lilin di depan kaca ya, ukuran berapa senti gitu tuh, 30 cm atau berapa gitu. Ntar Upi fokus ke kaca, lihat titik atau muka Upi sendiri, lihat muka kita sendiri di dalam kacanya. Harus fokus itu. Harus fokus. Terus sebelum itu jangan lupa atau tolong diutamakan minta sama Allah supaya ya Allah tolong perlihatkan khodam yang ada di diri kita ini atau di badan saya ini. Nah,
Setelah itu tatap itu kaca muka kita, sambil bisa juga di dalam hati berkata atau bilang, ya khodam pendamping saya, tolong wujud, terus saja wujud. Dalam hati itu. Ya dalam hati lah. Ntar tapi kebanyakan kadang-kadang kabur juga sih, melihat khodam sendiri kabur. Awal pingin ngelihat tapi ujung-ujungnya kabur. Waduh. Kaget. Gimana nih? Harus praktek kayaknya. Kita coba di rumah. Tapi jangan takut, itu kan khodam kita sendiri, khodam pendamping. Kan Upi kan rencananya atau kepinginnya kan bener enggak sih di badan kita ada khodam pendampingnya? Iya. Apakah ada, apakah tidak? Ya kan? Iya. Nah, coba praktekin sendiri. Medianya seperti itu, kaca sama lilin. Salah satunya kayak gitu ya. Kita tatap si kaca, jangan sampai tertidur. Terus kita fokus terus ke kaca sampai ada perubahan. Jadi kalau ketidur yang keluar bukan khodam, bulu hidung. Bisa Sama eces. Itu tuh yang bikin bisa lari itu. Nah, itu. Cuman jangan salah. Kadang-kadang khodam juga kan tergantung badan kitanya. Apa bawaan dari nenek moyang, apa bawaan dari badan kita, apa bawaan dari benda-benda yang kita punya. Itu bisa berubah jenis itu. Ya. Jenis kayak macan. Ya bisa juga. Ada yang naga, ada yang macan, ada yang kunti, ada yang poci, ya bermacam-macam lah. Sekarang mukanya mata-mata lihat gitu, apa nggak ada macan nih. Terus nama itunya tuh berwujudnya tuh di mana, di samping, di kiri. Ya tergantung, ada yang di pas tengah, ada yang di kanan kiri. Karena setiap manusia semua udah pasti ada khodam pendampingnya, dikasih khodam pendampingnya sama Allah. Khodam pendamping itu jin korin. Iya, Itu apa? jin korin Korin. itu langsung dari Allah. Kalau semacamnya jin korin atau khodam pendamping itu bawaan diri kita. Oh, berarti beda ya khodam sama jin korin itu beda. Iya, ya sama sih khodam. Cuman kan ada juga tambahan, misalkan kita dari wiridan, kita belajar ilmu atau belajar wiridan nih, entah ke ustadz, entah ke siapa. Nah itu juga beda lagi khodamnya. Bahkan zaman-zaman sekarang atau kadang-kadang anak-anak muda yang entah pakai batu cincin, entah pakai wapak, entah pakai segala macam, itu kan ada khodamnya. Nah itu beda lagi khodamnya. Itu yang kadang-kadang berjenisnya poci, kadang-kadang berjenisnya kunti atau gondoru. Iya, berarti kalau jin korin itu beda. Beda, itu bener-bener untuk mendampingi setiap manusia. Beda itu jin korin. Berarti kalau jin korin kan muncul kalau orang udah nggak ada, Iya. ya lupain kan. Nah itu namanya khodam bawaan. Beda juga sama khodam leluhur. Kalau khodam leluhur kebanyakan harimau berbentuknya atau kakek-kakek, gimana leluhur kita. Bukannya leluhur kita berbentuk harimau, bukan. Ada juga leluhur kita itu entah memiliki khodam lagi berbentuk macan atau harimau. Nah ketika beliau meninggal, khodam ini mencari penggantinya gitu. Belum Siapa? cucunya. Nah keturunannya, entah anak, cucu, buyut, cicit yang cocok ke badannya. Nah terus ini kalau kita lagi di rumah, ini Maya, kita kembali lagi ke omongan yang masalah itu ya, Oh ya. makhluk penghuni yang di rumah. Kalau lagi di rumah itu
biasanya suka malam-malam sih ya pas mau tidur gitu, suka mendengar gitu di dalam rumah itu ada kayak orang lewat ke jalan, kedengar suara langkah kaki gitu, terus ada yang ibaratnya yang di dapur lah kotrek-kotrek, atau lagi di kamar mandi lagi suara kayak kencing atau Mandi. mandi gitu tuh. Kadang pintu juga yang ketok-ketok buka pintu gitu tuh. Itu makhluk apa gitu, mengganggu atau ibaratnya apa ya, jahat ke penghuninya atau gimana gitu tuh. Nah, kalau seperti itu kan tanpa dijelaskan, mungkin yang lain juga udah paham. Kita lagi enak-enak, misalkan nyantai di ruangan atau di kamar lah. Iya. Tengah malam ada yang klotak-klotek bunyi yang nggak enak didengar. Iya. Kira-kira mengganggu nggak? Mengganggu. Nah, Mengganggu. itu berarti termasuknya Iya. mengganggu. Mengganggu. Kalau untuk misalkan apa makhluk tersebut bisa membuat sakit ini segala, ya tergantung badan kitanya. Kalau kondisi kitanya kurang fit, insya Allah terbawa, entah nambah sakit lah, cepat dirasuki lah. Gimana kondisi kita lagi fit? Kalau untuk masalah mengganggu ya otomatis mengganggu. Iya sih. Emang ngeri aja gitu lagi Nah. di rumah gitu, denger siapa jadi Fatma sendiri di rumah gitu, mau Iya. ke dapur bawaannya takut. Mm-mm. Takut lagi masuk kamar mandi dikunci di luar, ditahan gak bisa kebuka gimana, waduh dikerem urusannya itu. Insya Allah sebenarnya setan itu tidak bisa membunuh manusia sebenarnya. Iya. Setan itu tidak bisa membunuh manusia karena bukan tugasnya. Iya. Setan itu ditugaskan untuk menakut-nakuti manusia, Menghasut, nakutin. menghasut. Kalau menghasut beda lagi. Iblis. Sendiri. Pokoknya mah kalau ketemu setan jangan takut. Gimana Cari aja. gimana caranya biar mereka yang takut? Gitu. Justru setan kebanyakan, banyak lah zaman sekarang ya, mungkin orang-orang yang apa sih ya, mencari hantu atau setan, entah di kebun, tadi rumah kosong ini segala macem, kan sudah banyak. Kenapa? Kadang-kadang ya mungkin entah settingan kita mah nggak tahu lah. Iya. Tapi kalau yang nyatanya, kalau bener-bener entah Asep atau Fahmi atau Upi, cobalah kayak orang-orang sih atau ingin membuktikan nih, mau ke rumah angker atau oke ke rumah sendiri mah gampang. Kalau misalkan ke rumah angker atau rumah kosong, ingin membuktiin, pingin supaya tidak takut kalau bener-bener dilihat atau mewujud. Cara untuk menghilangkan gimana? Kalau kita udah terlanjur melihat, kita langsung menoleh atau ngebuang muka atau menunduk atau merem. Tenangkan pikiran dulu, baru kita lihat lagi. Insya Allah itu hilang. Karena kalau sekali ditatap, kita natap lagi, itu nggak bakalan hilang. Tapi kalau kita sambil, apalagi kita orang Islam misalkan, Astagfirullahaladzim. nyebut astagfirullahaladzim, nah sambil buang muka astagfirullahaladzim, di ini lagi, insya Allah. Jadi semacamnya kayak halu. Padahal emang nyata, tapi seakan-akan anggap aja kita halu gitu. Apakah ini, apakah semakin kita takut, semakin si hantu itu ibaratnya semakin makin gitu Iya, ya, semakin kalau kita merajalela. takut mah ya. Berarti kalau bisa mah kita jangan sampai takut banget Nah. gitunya, biasa aja gitu walaupun takut juga. Gimana cara untuk menghilangkan takut? Yang otomatis yang namanya takut ya takut kan. Bisa menghilangkan takut kalau ketemu atau jalan ke tempat angker atau misalkan di rumah sendiri kayak kata Fahmi itu, jadi takut nih, jadi ini gimana kalau mau ke dapur segala. Gimana cara menghilangkan takut? Nyanyi-nyanyian, nyanyi sendiri aja menghibur diri. Kalau itu malah sholawat nggak apa-apa. Takut lagi ini malah nyanyi juga bisa menghilangkan takut.
entah nyanyi apa aja, yang penting menghibur diri aja, anggap menghibur diri. Supaya apa? Supaya aura takut kita itu hilang. Justru para setan atau para makhluk-makhluk goib yang kasat mata itu membaca aura kita. Kalau aura kita semakin takut, ya dia semakin merajalela menakut-nakutinya. Tapi kalau kitanya berani, insya Allah dia juga yang takut atau bukan malu. Apa itu makhluk yang udah lama tinggal di situ? Apa bawaan dari kita pas pindah ke rumah itu? Apa udah dari dulu udah ada di tempat itu? Ya ada yang dari dulu sebelum rumah itu dibangun. Nah kita tanya dulu atau cari tahu dulu, itu tanah itu bekas apa. Kadang-kadang ada makam dibuat bangunan dulunya, kadang-kadang entah emang dulunya tempat angker, akhirnya rame rumah, kita bangun rumah di situ, ya bisa jadi. Ada juga yang aman lokasinya, nggak taunya kita badannya sering berbuat maksiat, terusnya lagi sekeluarga kadang-kadang ya jarang ada yang sholat atau ibadah. Dari luar juga bisa masuk walaupun tempat itu aman. Intinya makhluk ada ya, Ada. ada pembuat. Setiap rumah, setiap di sekitar kita, kemanapun kita pergi ada. Jangan salah, maafnya ngomong, rumah bagus gedong, ya kan? Banyak misalkan orang dalam penghuninya rajin sholat, oke, rajin sholat. Semua penghuni di rumah itu rajin sholat, ya bagus. Tapi belum tentu itu bersih dari hantu, belum. Karena hantu itu tugasnya menggoda dan menakuti. Tidak di rumah, di badan kita. Itu tugas hantu atau setan. Entah di dalam rumah aman, nggak taunya malah di halamannya yang kurang aman. Di halamannya aman, di dalam rumahnya kurang aman. Yang lebih aman lagi, jangankan itu, di masjid pun ada. Di dalam masjid. Bakal bikin orang yang nggak khusus. Nah, karena apa? Bukannya kan di dalam masjid rumah Allah emang iya, tapi kan hantu juga punya tugas supaya orang ini jangan masuk kamu ke masjid, jangan masuk kamu ke mushola, biar supaya tidak sholat. Itu tugasnya. Kalau tidak ada setan sama jin atau yang lainnya, iblis, mungkin semua juga pada ibadah, semua pada Tuhan yang esa, itu Allah. Ngobrol lah. Kalau pingin nggak ada setan, kalau pingin nggak ada jin, bebas, ntar nunggu raja iblisnya mati baru aman. Kapan waktunya? Ntar bentar lagi kiamat tuh baru. Dajjal mati itu aman semua. Orang Dajjalnya lagi masih hidup. Udah nggak ada yang tanyain. Tahu ada yang nanya lagi nggak? Untuk hari ini cukup ya. Ya takut ada yang nanya, entah keluarga, entah tetangga, entah siapa mah, ya dijawab aja sepengetahuan kita. Kalau Fami sepengetahuannya seperti ini nih, ya kita jawab. Kalau nggak tahu ya jangan dijawab. Takutnya kalau kita mengada-ngada, entarnya dibilangnya ya kayak gimana. Jawablah sepengetahuan kita. Ya udah, mungkin obrolan sampai sini aja. Ya sedikit menjawab lah buat yang rekan-rekan atau teman-teman yang
masih punya pertanyaan atau ingin bertanya langsung tentang apa yang dialami, bisa berbagi ke sini, bisa request lewat di kolom komentar. Jangan lupa juga tetap dukung channel ini biar lebih semangat lagi membangun channel ini. Insya Allah Insya Allah. kalau seandainya yang bisa dijawab ya kita jawab, mudah-mudahan. Udah buat teman-teman yang lagi nonton, terima kasih udah mau nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.